Selamat datang di podcast Sinede. Oke, jadi kali ini kita kedatangan orang-orang yang sangat sepuh dan keren di Sinedek ini, teman-teman. Gak sesepuh iku, gak sesepuh iku. Gak sekeren iku. Gak sesepuh ade maksudnya. Iya. Gak sekeren ade. Oke, silakan diperkenalkan dulu dari Mas yang pakai baju biru. Ada apa? Halo, aku Rizi. Terus ya, itu nama aku Rizi. Angkatannya Mas, angkatan berapa? Angkatan 22, aku masuk Unmer 22. Woi, masih muda banget. Masuk Sinedek 22 ya. Wih, Tahun 2022 beneran. Iya, Mas. Silakan buat Mas. Kalau nama aku Dharma ya, angkatan tahun Covid 2020. Oh, tadi kirain mau bilang angkatan angkat laut. Enggak. Silakan. Happy santai-santai. Iya, jadi aku pengen tanya-tanya sih Mas, kayak apa sih, samaan punya nggak film sing diantara Mas ini ya, kan sama-sama pernah jadi penulis dan sutradara gitu Mas ya. Nah, punya nggak film andalan? Film andalan ya. Film andalan. Ya, film-film yang udah dibuat sendiri gitu loh Mas, yang kayak wah ini aku 100% tak tuangkan. Mungkin ahlinya dulu. ahli sih. Film andalan sebenarnya nggak pernah sih ya, nggak ada, mesti nggak ada. Karena menurutku setiap film itu punya peruntukannya sendiri, progresnya pun caranya itu berbeda gitu. Tenaga dan waktu yang diluangkan pun juga berbeda gitu kan. Pasti tiap film yang aku tulis atau sutradara itu punya bobotnya masing-masing lah, punya value-nya masing-masing. Jadi kalau ditanya andalan sebenarnya ya semua film andalanku gitu. Semua film yang pernah aku tulis dan aku sutradara itu ya andalanku gitu. Gitu bet. Oke, silakan Mas Dharma. Kalau aku ya film yang aku kontribusi sebenarnya nggak begitu banyak sih. Cuma ada beberapa lah, nggak sampai 10 ke atas. Kalau terkesan bisa dibilang aku di dunia film kan nggak begitu lama ya. Jadi Katosen itu merupakan yang paling berkesan buat aku. Katosen. Iya, karena kenapa? Bukan menganggap semua nggak terkesan ya, tapi yang menurutku membekas banget. Karena di situ awal-awal aku mulai belajar nulis dan akhirnya secara kualitas dari atasan itu kayak, oh kamu berbakat, tapi menurutku ya nggak begitu bagus juga, tapi ya dibilang gitu menumbuhkan semangat sendiri lah. Nah, di akunnya mungkin itu. mungkin coba Mas bisa di-spill dikit-dikit nih buat orang-orang yang nonton nih. Katosen iki filmnya kayak gimana sih Mas? Katosen itu berawal dari apa ya? Dulu kan dituntut nulis naskah itu 2 minggu. Nah, di situ bingung, buntu mau nulis apa. Disuruh keresahan juga nggak resah. Disuruh nulis tentang sekeliling juga gak keliling. Orang gere. Mungkin lebih ke riset. Jadi aku riset apa aja kejadian yang ada di Jawa Timur yang mengandung unsur-unsur Jawa. Jadi di situ aku ngambil gimana seorang pemuda yang tidak khitan atau sunat di umur yang dewasa dan itu merupakan syarat wajib untuk nikah. Gini itu sih. Itu pilihan tersulit bagi pemuda itu, sedangkan dia benar-benar ada rasa trauma tinggi dalam sunat. Tapi Mas, kalau boleh tahu ini Mas, udah sunat kan Mas? Nah, mau gak apa-apa ini tak? Ya, jangan Mas. Ya, Jangan. mungkin aku pengen bahas soal nulis-nulis nih Mas. Kan ini Mas berdua ini udah nulis gitu ya. Pernah nggak Mas kayak punya rasa sing di titik aku buntu, aku udah nggak bisa nulis iki gitu? Pernah nggak kayak gitu? Bingung. Oh, buntu ya? Iki buntu. Lebih gimana ya? Kalau nulis di buru-buru itu kurang relax sama kurang apa ya? Kurang explore. Nulis itu harus dari, kalau menurutku ya, dari hati sendiri sama ya mood-moodan. Kalau emang nggak mood ya Enggak. Sorry. iki rada tragis. Gue di iki ya. Ya. Didit. Ya itu sih. Butuh benar-benar prepare yang cukup meluangkan hati untuk nulis. Itu yang bikin. Buat Mas Rizi Kalau buntu.
Setiap penulis pasti pernah ngalamin ini ya, pernah ngalamin apa namanya, buntu ide dan segala macam pernah. Cuma kalau aku sendiri ngatasin buntu ide ya udah aku biarin aja gitu. Nah. Aku biarin aja. Ya udah. Setelah nulis, oke aku gak tahu mau dikemanain. Yang penting gini sih kalau aku. Katakanlah naskah film gitu ya. Naskah film premisnya udah jadi. Yang penting kan premis kan, satu kalimat premisnya udah jadi. Terus kemudian kalau biasanya kan habis premis sinopsis gitu kan. Kalau aku habis premis langsung ngerjakan treatment naskah dulu, terus kemudian yang penting selesai dulu tuh. Dialog pasti aku kerjain terakhir. Naskah di treatment yang ya udah sekali nulis langsung jadi gitu, straight gitu. Nah, habis itu kalau udah bingung kan, kurang apa, itu aku baca lagi. Kalau emang mentok ya udah aku biarin beberapa hari. Nanti nggak tahu tiba-tiba langsung ada ini sendiri aja. Ada ada inspirasi sendiri gitu. Yang penting aku udah nginget, aku kadang di jalan gitu ya. Kadang di jalan aku nginget naskah kayak gimana, kayaknya asik ditambahin atau diganti. Kayak gitu sih. Sama yang penting riset itu juga penting. Riset tentang, kalau bahas isu ya riset soal isunya. Terus kemudian yang paling sering aku lakuin ya aku tarik ke aku sendiri gitu loh. Seberapa dekat cerita ini denganku gitu kan. Di lingkunganku kayak gimana kalau misalnya ngangkat tentang ini gitu. Kira-kira kalau isu seperti ini tuh ketika aku tabarakin di lingkunganku nanti tuh sambungannya tuh di mana ya kayak gitu. Relasinya. Iya. Itu sih aku bet. Kan ini juga pernah jadi sutradara. Ketika pertama kali dengar kata sutradara sing terlintas di sampean berdua ini apa, Mas? Yo, tanggung jawab. Itu. Ayo Mas Arman. Sama tanggung jawab. Template ya Mas ya. Sutradara ya. Menurutku ya itu besar sih. Oh, harus besar gitu sutradara. Ya, maksudnya ya dari segi tanggung jawab dan kreativitas itu dituntut ya sebagai kepala lah. Oh, jadi mungkin tanggung jawab itu sangat besar gitu Mas ya. Secara di kreatif dan apapun itu ya Mas ya. Becim aku ngeblank. Aku mau coba ada pertanyaan, aku ngeblank sih. Mungkin aku tambahin ya, soal sutradara ya. Soal sutradara jadi kan jadi sutradara tanggung jawabnya besar ya, dimana ya kita sebagai sutradara menanggung jawab dari mana film itu dimulai dari layar hitam ke hitam berikutnya gitu kan. Dari mulai awal sampai selesai gitu kan. Sampai layar hitam lagi. Jadi secara kreatif yang nanti mempertanggungjawabkan filmnya itu adalah si sutradara ketika mungkin diskusi atau apapun itu yang katakanlah kalau di akhir-akhir ini kan kayak ada film Pengumuman di Bukit Duri gitu. Ya. Itu kan masih Joko Anwar. Katakanlah selain ini ya, selain untuk promosi juga ya di podcast mana gitu kan mesti ada Joko Anwar juga kan. Ya dia yang paling tahu soal filmnya juga kan gitu. Itu makanya kenapa sutradara itu tanggung jawabnya sangat besar gitu. Oke, aku ini Mas, menurut kalian ya, kira-kira film yang bagus itu yang kayak gimana? Haruskah dari segi visual kah atau memenangkan penghargaan inilah itulah ini? Menurut kalian aja. Ya benar. Silakan. Kalau menurutku film bagus itu yang film jadi. Menurutku. Soalnya ya dari segi proses katakanlah orang baru proses buat film ya, masa langsung dibilang film jelek juga itu kayak menyalahi keringat mereka. Jadi ya mau gimana lagi, apapun yang kita buat film itu yang kita sampaikan ke masyarakat dan menurutku semuanya itu bagus. Jadi nggak ada kriteria kayak kalau aku pribadi ini shootnya itu yang kayak gini, tone-nya yang kayak gini, nggak ada. Aku apresiasi semua film. Keren. Filmmaker semua Indonesia keren. Semua tepuk tangan. Tepuk tangan. Silakan Mas Rizi. Ya kurang lebih aku sepakat sama Dharma sih, film yang bagus itu menurutku ya film yang berhasil dieksekusi ya. Mulai dari produksi hingga post ya, hingga editing, dan ya film itu siap untuk didistribusikan lah kayak gitu. Entah nggak harus festival kan. Distribusi film nggak harus festival kan, masih ada pemutaran alternatif lainnya gitu kan, atau buat pemutaran sendiri juga gak masalah. Yang penting film itu jadi dan ya nyampe ke penonton gitu kan, siap untuk ditonton.
Itu film bagus menurutku. Oke, Mas, mungkin pernah nggak kira-kira itu ketika lagi jadi sutradara kan kita ngedevelop proses kreatif ya. Ya. Iku pasti ada di fase yang sangat burn out gitu loh, Mas. Pernah nggak? Pernah nggak? Kira-kira aku pengen tahu sih refleksi dari dua sutradara tersohor di Cinedek ini, refleksi dirinya untuk oke, calm down, lanjut jalan lagi gitu, gimana caranya? Apa ya? Refleksinya. Apa ya beda? Apa, Mas? Guru nangkep. Enggak, bukan gue nangkap, aku berusaha ingat-ingat soalnya. Oke, coba mungkin hal-hal kecil lagi. Aku baru jadi sutradara jo, bisa dibilang cukup sekali kalau tertara di film ya. Kalau menghadapi situasi kayak gitu ya lebih ke proses emosional dari diri sendiri yang dikendalikan sebelum mengendalikan banyak kru. Jadi gimana caranya kita benar-benar merendah dan konsisten apa yang ada di naskah. Jadi kan tugas sutradara itu kan memvisualkan apa yang ada di tulisan. Ya. Dan gimana caranya agar sekreatif sesuai dengan benang merah yang ada. Apalagi kalau kita beda pandangan gitu ya dengan para kru-kru kayak adu pendapat itu Menyamain visi kan susah ya kan? ya itu paling susah sih, kayak ayo mauku gini tapi mau mereka beda, itu nyatukannya susah. Caranya ya kita besar-besaran pendapat aja, pendapat yang masuk akal gimana, dan ya jalan tengahnya ya diskusi itu paling penting. Jadi jangan Oke, Mas. meskipun pendapat kita menurut kita benar, tapi ya nggak ada salahnya kita membuka pikiran buat menerima masukan para kru, mungkin itu sih. Jadi mungkin besar-besaran pendapat gitu ya. Tapi kalau sing domisili Jawa Barat itu menang, Mas. Pendapatnya besar soalnya, Mas, pendapatannya. Itu suara ya. Oh. Oke, melanjutkan dari Mas Dharma tadi soal pendapat ya. Terus gimana tadi Mas Rizi? Oke, masalah apa ya, nyamain visi, terus kan pasti kan ada beda pendapat kan, beda pendapat. Dan sejauh ini ketika aku berproses itu ya, aku jarang atau bahkan sampai nggak pernah sama sekali ketika kita berbeda pendapat ya, ketika dengan berbeda pendapat itu cari jalan tengah, cari jalan yang sama-sama enak, itu nggak pernah. Jadi ya di film ya sejauh ini aku gimana caranya visi atau apa ya, rencana atau konsep yang bakal dilakukan, bakal dieksekusi, itu cari pendapat yang paling masuk akal gitu. Benar kata Dharma. Cari pendapat yang paling masuk akal, dan ya nggak apa-apa kita beradu argumen gitu kan. Fungsinya pra kan di situ kan. Fungsinya pra ya kita berantem dan segala macam gitu kan. Ketika produksi ya kita tinggal happy, kita tinggal merencanakan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya ketika pra. Lebih kayak gitu. Nah, pernah nggak Mas kira-kira pengalaman nih soal berantem ya? Entah waktu pas pra atau pas hari ada yang berantem sampai tonjok-tonjokan, lempar cisten, lempar apa itu pernah nggak? Enggak. Lempar sandbag hampir. Lempar sandbag hampir. Lempar sandbag. Cuma kalau apa ya, pas pra itu apa ya? Aku pernah tuh sampai adu argumen, ngotot-ngototan gitu. Ya benar-benar ngotot-ngototan, benar-benar selesai berargumen ya kita di ruangan itu diem-dieman gitu loh. Ngambek canggung gitu Mas. Jadi canggung gitu. Pernah sampai kayak gitu. Gimana Mas? Kalau aku sebelumnya kan syutingan ya cuma di ruang lingkup kampus ya, mahasiswa. Jadi ya di awal-awal dulu ya namanya orang baru kenal dan beda kepala, beda pikiran. Ya lebih ke kalau berantem secara fisik enggak sih, lebih ke gondo-gondoan. Yeah. Kayak mereka. Gini, Mas. Iya, itu kayak DKI blawo. Bahasa Indonesianya blawo ya, Mas. Kayak blawo biru-biru ngono, ada sing cangar dikuk. Diterusno iki. Gondo itu dalam bahasa Jepangnya ngambek. Bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Ibrani kuno apa, Mas? Oh, sebenarnya ya. Oke. Lebih ke ngambek sih. Mereka kayak ya mungkin awal-awal produksi diklat itu ya kadang kalah pendapat atau kalah suara itu ya nggak enak hati dari mereka, kayak aku ini nggak didengarkan lah, lebih jatuh itu gitu kalau kalah pendapat. Dari situ ya dia yang merasa nggak enak di pra ya diem aja saking nggak enak apa ngambeknya, pas hari syuting hilang. Ya lebih seringnya kayak gitu sih kalau di sekelas kampus. Tapi menurutku itu iki sih proses yang
pasti apa ya, pasti semua orang di komunitas ya, komunitas apalagi komunitas kampus ya pasti bakal ngalami, apalagi yang baru terjun ke komunitas kampus ya. Tentu kan pasti kan Robert ayo kan pernah nggak kayak gitu ya? Pernah ya? Berapa kawan yang hilang? Kawan yang hilang pernah nggak Bet? Wah, pernah Mas. Pernah ya. Waktu itu. Diklat. Iya. Terus? Cuma akhirnya ya udah ini yang akan aku tanyakan sekarang ya Mas ya. Jadi Mas, punya nggak treatment khusus gitu kalau buat mengatasi hal-hal sing kayak gitulah? Orang-orang bertengkar itu punya treatment khusus atau treatment yang jitu menurut sampean? Treatment jitu kayak ya. Treatment Buat jitu. memanajemen orang-orangnya itu loh. Sing mesti iki sih Bet lah aku ya. Iku gambar apa iku? Yang pasti ketika fisik udah tersampaikan dengan jelas ya, aku merasa udah menyampaikan fisikku dengan jelas dan dia masih nggak terima ya wis, gak apa kita berada argumen aja gitu kan. Ketika emang ini ngomongnya di konteks lingkupnya komunitas film ya, Iya. komunitas film ya, ketika dia nggak bisa terima pendapat dan segala macam ya menurutku ya emang wataknya belum dewasa aja untuk berfilm gitu loh. Oh. Gitu. Gimana Mas? Kalau aku ya, aku ini emanan nambah konco. Jadi bilang emanan nambah konco ini ketika mereka nggak didengar di kelompok film dan mereka memilih ngambek atau cabut itu, ya definisi bohong kecil itu ada di diriku kayak kok syutingan konde posisiku ngono. Kadang goroi ngono iku halumrah lah. Iya. Demi ya bukan ini memaksa buat dia narik kembali ke perfilman tapi ke ya mengajak have fun lah di dunia perfilman. Ya jadi bukan tekanan, jadi seru-seruan lah daripada kuliah cuma cabut pulang gitu ya, cabut sama dengan pulang. Banyak kurang angin Mas. Iya. Ya kan, mungkin Pes? itu sih. Aku saking ya emanan konco sampai ngajak-ngajak teman-teman buat ya ayo berkegiatan bersama. Mungkin itu sih. Iya sih. Kadang ya hal yang dilakukan katakanlah di komunitas ya, kita kan butuh di komunitas biasanya kan butuh SDM juga kan. Iya Mas. Ya ngakalinya kayak gitu mungkin. Cara narik kembali. Ya berbohong itu nggak salah. Ya sampai sekarang berbohong. Aku ngenteni Mas. Dan akhirnya mereka nggak di posisi yang sesuai omongan gue kayak enak dadi sutradara benam dadi sutradara di film selanjutnya. Yo nggak dadi sutradara. Ya cuma ngopi-ngopi to ae nongkrong di UKM ngono. Yes, golek serune lah. Soalnya ya namanya di UKM kampus ya gak melulu tentang film di UKM. Jadi ada kegiatan lain, entah nongki, PS-an atau futsal gitu kan. Kesan, ya. Kegiatan bersama itu yang dicari. Oh, kegiatan bersama. Untuk akhir-akhir ini Mas. Kecuali ade yo. Amu itu hanya nario. Sebut nama ya. Oke, Mas, menurut Mas berdua nih, film-film Cinedek mulai dari dulu sampai sekarang yang udah pernah dilihat nih, kira-kira mana film sing worth to watch it? Worth watching ya. Worth watching ya. Sorry. Tadi aku mikir ya karena saking banyaknya gitu. Karena saking banyaknya yang karena ditonton ya, gitu. layak semua ya Layak. ditonton. Aku berusaha untuk cari yang paling Oke, paling layak lah. layak ditonton kira-kira Mas. Ayo sebutkan Mas, silakan. Ya itu sih dipikir dulu. yang ngebuat aku bangga sama Cinedek karena filmnya banyak juga kan. Hampir 1 tahun itu ya 6-7 film lah yang Betul. diproduksi. Salah duanya film dari Yo maksudnya. Mas Darmo. Oh iya ya. Kalau yang ditonton yang paling worth it. Dulu awal-awal Cinedek itu cuma bisa dibilang videografi aja ya. Videografi. Yang udah ada di upload YouTube dan Oke. sekarang udah ya berkembang pesat sekali karena udah benar-benar bikin film yang sesuai nama UKM-nya. Kalau yang paling worth it, semua worth it sih karena pesan yang mereka produksi itu sampai ke aku, tapi ya yang menurutku ngena banget sampai perasaan Nares sih. Nareswara. Ya. Nah, ada suara ya. Karena ya aku juga mengikuti proses produksinya dari pra sampai post pro dan itu merupakan detail kecil-kecilnya itu banyak yang ya difokuskan ke situ ya. Jadi hal sedetail sekecil apapun itu cukup dipertimbangkan oleh pihak penulis dan sutradara. Dan itu sungguh-sungguh emang sangat ngena banget kalau ditonton. Kalau paham lo ya. Mungkin itu sih. Jujur ya.
Jujur yang paling worth ya, paling buat aku sendiri itu mungkin yang paling bisa aku nikmatin ya itu Katosen sih. Film yang ditulis oleh Dharma ya kan. Dharma ya. Ya, Ini bohong-bohongan nih. Enggak, ini beneran. Setelah Kebohongan nih Mas, kebohongan kan ya. Beneran. Menurutku Katosen itu film yang paling bisa aku nikmatin di Cinetech ya karena ya menurutku pembahasannya ringan enggak tuh. Ringan pembahasannya itu ringan tapi ya nggak kepikiran aja bahas sunat gitu kan, bahas sunat yang aku pengen rapi tapi aku durung sunat ya opo ya gitu kan, kayak gitu kan. Ya, karena banyak komedi tipis lah di situ, komedi tipis, komedi tebal juga. Penempatannya menurutku pas gitu loh di film Katosen gitu kan. Dan secara premis menurutku udah lucu gitu loh, apalagi filmnya gitu. Oke, mungkin Mas Dharma di sini udah punya Katosen iku yang bisa dibilang film nggak apa ya, orang-orang itu nggak kepikiran kayak anjir gara-gara sunat aja bisa jadi film. Nah, mungkin dari Mas Rizie ada nggak yang kayak gitu? Film-film dengan Apa ya, film? sebenarnya hal-hal remeh cuma Film yang apa? Film luar maksudnya? enggak, di film di Mas Cinetech. Rizie sendiri. Oh, Ya, filmku sendiri. ya, di sini Nah, itu kan yang ini ya apa namanya? Terlalu apa ya? Terlalu subjektif ya kalau aku jawab tentang film sendiri ya. Mungkin penilaiannya dari orang lain aja gitu. Itu sih bet. yang mungkin Mas Rizie ngerasanya kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi kebanyakan film-film yang diangkat ini dari isu-isu yang berbobot gitu, Mas. Isu sosial sih, bukan berbobot, isu sosial. Sabar, Mas. Oke. Sebelum kita akhiri ini, aku mau minta ini dong, Mas. Top 5 film dari Top 5 kalian film. berdua. Ya, per orang 5 ya. 5 harus 5. Oleh nggak 3? Enggak 5, Mas. 5 ya. Enggak, Mas, kok ngenyang sih, Mas? Duduk pasar, Mas. Dari kan ya. Hei, ke bawah. Ya, Pak. Ya, silakan 5 film, Mas. Top universal lah. Universal. Ya. Universal. Tadi Dar. Oh, iki koyo konten-konten sendengan Iya. TikTok iki. 5 film favoritku. Kayak iki yo, oke Mas yo. Oke. 5 film dari Mas Dharma dan Mas Rizie. Silakan. Dari 5 dulu apa dari 1? Kayak itu gak ngehook deh. Kurang Mas ya. Kurang ngehook deh. Enggak bisa berarti. Ya 5 dulu, Mas. Dari 5 dulu. Menurutku yang keren dan pertama kali lihat itu ya apa ya? Posesif. Karena dulu waktu-waktu SMA itu ya bucin-bucinnya itu loh. Kayak nonton posesif itu kayak kebelet nangis gitu ya. Kebelet Tapi nangis. Kebelet nangis jujur masuknya. film posesif yang Adipati Dolken sama Oke. sama Rina Nose. Siapa itu? Happy Asmara. Ya itu. Nanti kasih di sini. Urutan 5. Urutan 5. Oke, 4. Yo lempar. 5 aku bebas kan filmnya animasi. Ya, silakan apapun itu. Aku 5 ada film animasi Soul. Soul. Itu dari Jiwa. mana, Mas? Disney. Oh, animasi Soul. Disney. Jadi tentang apa ya? Musisi gitu kan. Musisi dia itu meninggal gitu kan. Arwahnya diangkat tapi dia gak mau mati gitu loh. Akhirnya dia berusaha untuk turun kembali ke bumi. Nah, tapi pas turun dia itu justru arwahnya itu ketuker sama arwah kucing. Oh, gitu. Jadi itu Itulah kurang lebih Raka kayak gitu. itu, Mas ya filmnya. Enggak durhaka juga. Ya, sekarang kita ke nomor 2. Silakan. Mas. Empat dulu, empat. Enggak, maksudnya cek lali udah tiba 3 Habis cinta-cintaan ya posesif. Keempat tak taruh film Indonesia juga sih yang Ya. aku Cinta Indonesia juga ya, Mas. Iya. Banget. trailer yang action apa ya? Headshot. Itu keren sih menurutku. Trailer action headshot. Filmnya trailer action judulnya Headshot. Oke, Iya, thriller. iya. Thriller. ngiler. Aku ngomong ngiler. Ngiler. Puji. Apa itu? Iku apa anjir? Iku apa emang? Gerakan tambahan. Film Headshot. Itu keren Headshot. sih. Aku dulu nontonnya pas waktu SMA. Jadi ya terkesan yo Indonesia sekeren ini emang. Silakan, Mas. Untuk nomor 4. 4 iki. Aku kan bingung antara 4 sampai 3 sih sebenarnya. 4 Jatuh cinta seperti di film-film yang di Lawrence. Ya, menurutku film romance yang asik untuk ditonton. Film romance yang asik untuk ditonton. Enggak, kenapa harus kita tonton gitu, Mas?
Kalau Coba aja, coba tonton aja. Aku nggak bisa menjelasin nggak soalnya. bisa ya? Heeh. Bener-bener. Jadi nggak asik kalau aku jelasin. Oke. Ini kalian tonton terus kalian tangkap sendiri lah. Oke, untuk ini yang terakhir nih Mas, apa silakan Tera- topnya. terakhir emang 5 ya. Moro-moro terakhir. 1-2 fiktif. Bohong kepada Kadian, teman. kadian. Bohong kepada teman Mas. Dia enggak pucike. Ya, Terakhir iki. terakhir. Waduh, terakhir iki emang wis lele tapi le ya mulai 5. Ben nyiapno telu sini. Iya. Mulai telu wis nyiap. Oh, apa ya? Mencuri Raden Saleh sih. Oh, mencuri Raden. Itu keren-keren. Kenapa Mas? Dari ya aku tak jelasin nanti penonton enggak. Dari POV dari POV Mas Dharma aja. Oh, lihat BTS sih. BTS-nya udah nonton filmnya. Enggak percaya banget ya. Iki ono bajakan ya. Iya, enggak oleh. Jangan membaca ya, jangan membaca. teman. Oh, film Baca. Tapi ono. 144p. Itulah pixel. Kem. Ya silakan Mas. Proses dari segi proses cukup dibilang keren sama berani sih dengan konsep naskah yang seperti itu. Oke. Silakan Mas terakhir dari Mas Rizi. Bingung aku ya. Antara ini sih, antara Parasite atau The Banshees of Inisherin sebenarnya. Tapi kayaknya karena aku baru nyelesain skripsi dan yang aku bahas adalah film The Banshees of Inisherin, kayaknya The Banshees of Inisherin yang pertama. The Banshees of Inisherin. Oke. The Hang Slinging. Benji of Inisherin. The Slinging. Sling. The slang singing. The slang Saudaranya. singing. The Oke. slinging, The slang The slang singing. sling song. Mungkinkah lagu slang ngono ya. Ya. The slang Oke. singing. Stinky. Kucing. Ya, mungkin untuk Kucing, penutupan ada sedikit pantun dari mereka berdua biar mereka Sedikit rundingan. Aku tak pantun. keluar dulu. Aku tak. Sedikit pantun ya, pantun ya? Pantun dari Mas Rizi. Pantunnya soal apa iki? Itu. Pantun soal apa? Kacang tadi Mas. Pantun soal apa iki? Enggak soal closing Ditutup. statement. Closing Penutupan. statement apa pantun nih? Closing statement dulu baru pantun habis ini Mas. Untuk orang-orang yang mau memulai film. Untuk teman-teman yang mau memulai. Untuk menjadi teman-teman yang mau mulai filmmaker. film, mulai. Segeralah mulai. Gak ada ruginya teman-teman. Silakan Mas. Awak kurus kurang mangan. Ya. Maju terus perfilman. Oke, mungkin itu terakhir saja untuk saat ini. Pantun lele enggak oleh. Semua sing normal. Kita tutup. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.